Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ke-21. Alhamdulillah kita masih konsisten untuk live. Dan malam hari ini kita akan kedatangan seorang aktivis anti korupsi yang benar-benar luar biasa, senior, abang, dan beliau merupakan tokoh korupsi kenamaan. Kita lihat dulu apakah dia sudah ada bersama kita. Woi, siap. Halo, Valdo. Siap, Bang Donald. Siap, Bang Donald. Sehat, apa Bang? kabar? Sehat? Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah, Bang. Sehat, alhamdulillah, Bang. Oke, Bang Donald ini adalah aktivis anti korupsi di ICW. Anti korupsi di ICW. Kita sebenarnya lebih nyaman berbahasa Minang, nyaman berbahasa Minang, tapi karena ini untuk tapi publik karena ini luas, untuk publik luas, kami akan berbahasa dengan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Kita mulai, dah? Kita mulai, dah? Ya, sip, Valdo. Siap. Bang Siap. Donald, Bang Donald, belakangan kan banyak orang yang banyak orang yang menggalang dana secara publik. menggalang dana secara publik. Nah, gimana ya? Apakah Apakah ICW sudah mulai melihat itu sebagai kegiatan yang perlu diawasi? kegiatan yang perlu diawasi? Mungkin itu, Bang. Mungkin itu, Hal pertama. hal pertama. Gini Valdo, fenomena crowdfunding itu kan fenomena yang cukup baru di Indonesia. Sebenarnya kalau dari banyak negara sudah melakukan berulang kali itu Valdo. Misalnya Greenpeace di dalam organisasi internasional mereka juga bikin crowdfunding, WWF, UNICEF, dan lain-lain. Kalau kawan-kawan biasa naik komuter lain itu kadang-kadang sering lihat di stasiun-stasiun kereta api UNICEF menawarkan para fundraiser mereka pendanaan publik. Itu konsep fundraising oleh masyarakat. Tapi yang baru memang crowdfunding by the state, kira-kira gitu Valdo. Crowdfunding oleh negara. Negara lagi kere dong, nggak ada duit dong. Logikanya kan begitu sederhana. Nah sebenarnya secara konseptual ini agak nggak bisa begitu. Dulu Valdo, ada sejarahnya kawan-kawan. Dulu kita pernah menggalang dana untuk pembangunan gedung KPK. Saweran gedung KPK. Ceritanya begitu dulu. Karena dulu gedung KPK yang lama, yang di C1 Kuningan itu, sempat dalam tanda petik dikhalang-halangi pembangunan gedungnya oleh Komisi 3. Anggarannya dibintangi. Dulu ada praktek membintangi anggaran di DPR. Anggaran yang sebenarnya sudah disahkan, tapi ya dibintangi. Kadang-kadang kawan-kawan juga itu nyebut itu kode, biar dihubungi lagi, kira-kira begitu. Ya, ada pembicaraan bayar lagi begitu. Nah, singkat cerita, Valdo, kami coba galang inisiasi untuk pembangunan dana dari publik. Yang nanti anggarannya mau dikasih ke KPK. Tapi itu bolak-balik 2 tahun nggak kelar-kelar. Karena mekanismenya negara tidak bisa terima uang langsung dari donasi publik melalui mekanisme. Ada Permenkyu-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, dan rumit sekali. 2 tahun, singkat cerita, ICW nggak jebol-jebol ngasih dana ke KPK. Waktu itu jumlahnya setengah miliar rupiah, lebih kurang 500-an miliar rupiah. Nah, jadi saya jadi teringat, sekarang kok tiba-tiba bisa, berarti peraturannya nggak berubah. Crowdfunding oleh negara. Tapi ya sudahlah. Nanti kalau kita kritisi terus, dibilang lu nyumbang kagak ke negara, tapi kritisin terus. Kira-kira begitu kan, repotnya begitu. Tapi kalau kita bicara ansih regulasi, berat itu nggak boleh sih. Harus butuh regulasi dulu diperbaiki agar mekanisme crowdfundingnya dikelola menjadi lebih bagus. Itu singkat cerita, Valdo. Secara konsepsi memang masyarakat Indonesia itu kan doyan memberi. Saya ingat budayawan Radar Pancadahana
itu pernah bercerita. Karakter orang Indonesia itu suka memberi. Bahkan ada tulisan di punggung petugas parkir, no typing, dilarang memberikan tips, orang Indonesia juga ngasih tips. Itu karakter orang Indonesia memberi. Nah, crowdfunding di Indonesia itu tumbuh subur. Cuma memang dalam konteks kayak begini, kalau aturannya tidak diperbaiki secara lebih bagus, nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Gitu kira-kira, Pak. Oke, berarti harus ada aturan ya yang namanya aktivitas negara tanpa aturan ya gimana kan? Susah juga kita, Bang. Kan pilihan kita negara hukum. Jadi susahnya harus ada instrumen hukumnya dulu untuk memastikan itu. Jadi crowdfunding itu bagus. Instrumen yang lain banyak sekali. Bahkan menyebut merek, Gojek pun bangun instrumen crowdfunding. Orang bisa nyumbang melalui mekanisme potong saldo mereka untuk nyumbang dalam bentuk crowdfunding. Untuk swasta itu bagus sekali. Bahkan dompet duafa itu sumbangannya banyak banget. Apalagi dompet duafa, Valdo. Ada janji surga ngasih sumbangan kalau ke dompet duafa. Kira-kira begitu. Oke. Belakangan ini juga, Bang. Belakangan banyak isu tentang perubahan anggaran untuk wabah. Nah, menurut Abang nih, bagaimana ya pengawasannya yang akan dilakukan terkait perubahan anggaran itu? Karena kan jumlahnya sangat besar sekali. Bisa puluhan triliun kita lihat. Apakah ICW juga akan pendampingan ke sana gitu untuk mengawasi tersebut? Ya. Memang kondisi darurat ini membuat kita negara lah mikirnya nyari sumber pendananya kan macet. Sama juga lah kayak kita, Valdo. Mengelola negara ini kan kayak mengelola rumah tangga bagi yang berumah tangga. Yang kayak begini pasti pemasukannya juga macet. Valdo juga macet juga lah pasti pemasukannya. Kita semua macet juga pemasukannya. Itu konteks bernegara. Ada kemacetan. Tapi pengeluaran untuk politisi yang tidak kampanye mantap. Begitu ya. Iya. Jadi ada kemacetan negara dari segi income karena kan mungut pajak sementara roda ekonomi macet. Sehingga negara yang berputar memikirkan untuk menghidupi sektor-sektor yang terkena imbas. Ada UKM, ada segala macam. Nah, memang kemarin saya juga dapat ada sejumlah peraturan dan termasuk juga lampirannya perubahan budget atau anggaran negara untuk menghadapi wabah COVID-19. Ada perbaikan asumsi makro dan segala macam, agak teknis. Nggak usah lah kita cerita soal itu. Nanti pada ngantuk semuanya kalau bicara begitu. Tapi intinya pemerintah itu punya diskresi untuk memperbaiki atau mengubah anggaran. Tapi lagi-lagi problemnya adalah implementasi. Nah, saya mau cerita sedikit ini, bukan soal anggarannya, Valdo, tapi soal korupsi di Indonesia lah. Biar nanti masuk untuk menjelaskan potensi korupsinya. Ada satu cerita, Valdo, pendengar, kawan-kawan. Pak Mahfud itu pernah ke Jepang dulu satu waktu. Dia ngasih materi di private sector, di government di sana, ngasih kuliah umum juga. Ada beberapa kegiatan Pak Mahfud MD pada waktu itu. Nah, sesi yang menarik itu adalah ketika beliau bercerita korupsi di Indonesia. Dilalahnya orang Jepang ini terkaget-kaget dengan cerita Pak Mahfud. Korupsi di peradilan. Ada hakim yang korupsi. Nah, orang Jepang kaget. Kita juga kaget pasti. Kok orang Jepang bisa kaget? Jadi sama-sama kaget sebenarnya. Sama-sama kaget sesungguhnya. Nah, singkat cerita Pak Mahfud itu, orang Jepang itu kaget. Kok bisa hakim melakukan korupsi? Ya, namanya juga Indonesia. Mereka pasti akan makin kaget kalau Pak Mahfud cerita terus. Bahwa di Indonesia itu
tugu korupsinya aja dikorupsi. Eh, Aspalnya saja dikorupsi, pembangunan gedung sekolah dikorupsi, dan ada kadang-kadang batas-batas yang rasanya kawan-kawan nggak mungkin dikorupsi. Apa itu? Al-Quran. Ternyata orang Indonesia juga mengkorupsi pengadaan Al-Quran. Kitab suci dikorupsi. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan kalau saja itu diceritakan lebih detail oleh Pak Mahfud, pasti mereka akan lebih kaget. Nah, saya mau cerita begini, bahwa kadang-kadang di kita itu, di konteks pemerintah, pejabat publik itu, ada yang batas-batas menurut kita nggak mungkin dikorupsi, tapi dikorupsi. Nah, pertanyaannya kan, Valdo, jadi tema besar diskusi kita hari ini, mungkin nggak di wabah COVID-19 ini, kondisi darurat, force major, korupsi, Masih sangat ada gede. yang mau korupsi. Masih, justru ini celah kalau saya lihat konteks regulasinya, konteks kemungkinannya. Karena begini kawan-kawan, 80% korupsi di Indonesia itu adalah pengadaan barang dan jasa. 80%. Karena uangnya banyak muter di situ. Nah, sekarang itu yang diperbaiki. Kondisi darurat, mekanismenya beda di luar kondisi umum. Kan ada PP pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang dalam kondisi darurat itu ada sejumlah regulasi khusus. Misalkan saja peraturan pengadaan barang dan jasa nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Khusus aturannya, Maldo. Jadi hanya ada 3 tahap di situ. 1, perencanaan, pelaksana, dan pembayaran. Cepat Jadi ya, pendek ya, mekanisme ya? Nggak ada lelang, nggak ada tender. Pendek. Niatnya sih baik kan, mau merespon kondisi yang abnormal lah, kira-kira seperti itu. Lagi force major mendesak. Tapi lagi-lagi kan korupsi itu bicara selalu ada penumpang gelap, pengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah. Apalagi ada Perpu 1 2020. Pasal 27 Perpu itu, ada 3 ayat, 1, 2, dan 3, memberikan imunitas tanpa batas. Ini luar biasa menurut saya. Kepada pengambil kebijakan yang tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata atas kebijakan. Di kondisi darurat? Di kondisi darurat. Atau... Jadi ini berlaku besok, misalnya begini, Valdo. Hari ini mungkin penegak hukumnya nggak ketat untuk ngawasin. Kondisinya juga darurat. Jadi mekanismenya di loss dulu lah kira-kira. Satu hari ketemu tindak pidananya, penegak hukum dihalangi atau tidak diperbolehkan untuk memproses itu. Ini kayaknya yang membentuk kebijakan juga belajar di dalam kasus korupsi masif BLBI. 150 triliun korupsi terbesar sepanjang Republik ini. BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Yeah. Itu terjadi korupsi di dalam pemberian dana talangan BLBI tersebut. Nah, dan kesininya kan KPK menemukan banyak persoalan-persoalan pemberian surat keterangan lunas, SKL namanya. Tapi kita nggak akan bicara teknis soal itu. BLBI itu ditemukan tindak pidananya di situ. Senturi juga kayak begitu. Rasio kecukupan modal bank itu atau yang disebut dengan CAR itu diturunkan sehingga BLBI dapat dana talangan pada waktu itu. Itu bentuk kebijakan. Dan akhirnya ketemu kan tindak pidana korupsinya. Nah, ini kayaknya pemerintah udah belajar nih. Sorry, ini agak keras dikit nih, Valdo. Sebagai nggak apa-apa, Bang. Partai pendukung pemerintah ini. Harus ya. Biar jadi catatan juga dong. Kita harus mau untuk dialog dan dengar. Benar tuh, Bang. Penting. Benar banget. Karena ya, jadi itu poinnya kan kasus jadi gimana, Bang? Dari sana kan kita bisa belajar. Dari sana kan kita bisa belajar gitu loh. Bahwa potensi ini bakal jadi catatan sejarah juga. Jangan sampai dulu ada kan ngomong yang Bang Donald bahas sekarang BLBI, Senturi,
Nanti anak-anak didik Bang Donald ngomong ada juga tuh kejadian bencana di korupsi. Kan kita nggak mau begitu. Betul, betul, betul. 98 itu juga force major dulu loh. Kondisinya negara dalam krisis moneter dan terjadi korupsi juga di situ. Jadi Iya. dari aspek historis sebenarnya kita belajar bahwa orang nggak stop korupsi dalam kondisi darurat. Itu poin Iya, pentingnya. iya. Orang nggak stop. Iya, betul. Apalagi ada produk hukum yang memberikan imunitas. Pasal 27 Perpu nomor 1 2020. Tidak ada tuntutan. Bahkan, ini bahkannya Waldo, kebijakan-kebijakan itu tidak bisa di-challenge melalui peradilan tata usaha negara. Oh. Jadi ini Ini kebijakan Perpu pertama yang nggak ada kan ini check kan? and balance. Iya, betul. Jadi nggak bisa diuji kebijakan tersebut di peradilan TUN, peradilan tata usaha negara. Anda bisa bayangkan, Waldo, betapa adanya imunitas tanpa batas. Apa yang membuat salah satu potensi korupsinya menjadi besar adalah imunitas tanpa batas. Kita kasih contohnya agak ringan lah, Waldo. Imunitas tanpa batas itu akan membuat orang menjadi korup, paling tidak korup dalam omongannya. Anggota DPR dikasih imunitas terbatas. Dia nggak bisa dituntut secara pidana atas ucapannya karena dianggap bagian dari tugas dan kewenangannya sebagai parle. Parle itu kan tukang bicara. Iya. Jadi dia nggak bisa dituntut secara pidana. Maka kan kagak ada pernah polisi memproses pidana pencemaran nama baik oleh anggota dewan atas ucapannya dia. Terakhir itu kan Fahira Idris. Nah, dilaporkan juga. Polisi nggak bisa karena butuh izin presiden untuk bisa dibicara. Jadi ada imunitas di situ, Valdo. Akibatnya apa? Banyak anggota DPR asbun, asal ngomong. Karena dia sadar ucapan dia nggak bisa dipidanakan. Maka lihat tuh Valdo, perhatikan deh. Ada anggota DPR yang menjabat, dulu kritis sekali, ngomong bisa kemana-mana, tapi setelah berhenti jadi anggota dewan, kagak ngomong. Karena takut dipidana. Ada kan? Ada. Pernah hadir di di dialog ini. Iya, pernah. Pernah itu. Valdo pasti tahu kan? Gak usah sebut nama, inisialnya F, bukan Valdo sih, tapi F gitu. Iya. Dan H. Dan H. Karena dia sadar bahwa dulu dia punya imunitas, nggak bisa dituntut secara pidana. Sekarang imunitas itu lepas, karena itu adalah atribut jabatan dia sebagai anggota dewan. Sekarang itu nggak ada lagi. Makanya kalau ada yang nanya, kok anggota DPR dulu si F nggak kritis kayak dulu? Ya dulu dia bisa ngomong kemana-mana karena dia pejabat publik. Ada imunitas jabatan, sekarang dia nggak punya. Betul. Kasihan abang itu disuruh diam. Bukan, Dok, terpaksa diam karena nggak punya apalagi imunitas lagi. Iya. Selain Bang, juga mungkin itu disuruh kalau diam. itu urusan lain, Bang. Ya. Karena dokumen lagi jalan di Kemkumham, Bang. Iya. Bang, itu kenapa Bang? Di negara lain itu di kondisi kayak sekarang ini menurut Abang ya? Misal ada bencana, ada krisis, mereka tuh bisa bertahan untuk tidak korup gitu loh. Apa kira-kira yang bedain kita sama kawan-kawan di luar negeri itu Bang? Ya, pertama kan memang kita sudah diletakkan sebagai negara korup berdasarkan studi TI, Global Report. Nah, Indonesia itu memang adalah satu negara yang korup. Jadi men-switch perilaku itu secara drastis saat dalam kondisi-kondisi seperti ini menjadi agak sulit. Tiba-tiba berubah kira-kira begitu. Kan nggak mungkin dadakan sadar kira-kira. Kalau pejabat publiknya masih sama, partainya masih sama, kelompok oligarkinya masih berkuasa yang sama, sehingga mengubahnya menjadi drastis itu menjadi agak susah, Valdo.
Nah, kemudian manajemen pemerintahan. Nah, ini bicara soal COVID. Kita itu mendapatkan, walaupun saya nggak ahli soal ini ya, soal penyakit ya, tapi kita itu paling tidak mendapatkan kritik internasional, termasuk juga dari WHO, soal keterbukaan informasi. Dan pemerintah kan mengakui juga, pernyataan Pak Jokowi tidak membuka seluruh informasi berkaitan dengan COVID karena berbagai macam pertimbangan. Kita dikritik loh soal itu. Jadi bukan kata ICW, tapi kata dunia internasional yang memang memberikan kritikan keras untuk soal itu. Nah, kalau kita kaitan dengan korupsi, ada rumusan baku korupsi. Klitgard, Robert Klitgard. Korupsi itu adalah monopoli plus diskresi minus akuntabilitas. Jadi kalau nggak ada akuntabilitas dalam penanganan bencana kayak begini, ya akhirnya menjadi korup. Sekarang kan Valdo, kita bingung kan. Masyarakat juga bingung. Satu hal saja nih. Hal yang paling sederhana. Kemarin kita baca Datuk Sri Tahir, salah satu top 50 orang terkaya ya, bos Mayapada Group, nyumbang penanganan COVID 50 miliar. Nah, kita nanya kadang-kadang, itu pemerintah naruh duitnya di mana? Sebagai instrumen apa? Iya. Penerimaan negara bukan pajak, terus bagaimana mengeksekusinya? Sederhana juga, kan banyak sekali orang nyumbang. Nih Valdo, sumbangan di Indonesia itu, soal penanggulangan bencana itu, ada sumbangan dari masyarakat, ada sumbangan negara tetangga, ada sumbangan dari grup internasional. Kita baca kemarin, contoh Cina ngasih sumbangan alat kesehatan, Rusia juga ngasih sumbangan. Kita bingung. Korea yang terbaru. Korea yang terbaru. Betul. Sekarang kita bingung nih, Valdo. Ini mana alkes, alat kesehatan, yang dibeli oleh negara melalui instrumen pengadaan barang, dan mana yang berdasarkan sumbangan. Oke. Yang mungkin terjadi adalah double counting. Iya sih. Oknum pejabat korup akan menggunakan sumbangan-sumbangan di luar itu sebagai pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ini oknum korup ya, akan bicara dan jumlahnya kan gede. Jadi yang sumbangan yang dalam bentuk hibah tadi akan diklaim sebagai barang yang melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam kondisi yang darurat tadi. Ini problem double counting. Yang kedua, ini kan ada APBN, APBD, Valdo. Iya. Ini bisa overlapping juga. Apalagi di DKI. Iya betul. DKI ini kita punya problem. Dia ibu kota negara di sini, dan kemudian pemerintahnya juga mengalokasikan anggaran penanganan di situ. Bingung kita kadang-kadang. Mana yang dipakai melalui anggaran DKI, mana yang dipakai melalui anggaran APBN. Bisa double counting juga di situ. Tapi ya itu adalah problem kita. Lagi-lagi yang mau kita sampaikan, Valdo, ini masalah turunan yang nggak tuntas. Akibatnya hari ini banyak kecurigaan kepada pemerintah dan segala macam. Siapa korbannya? Yang paling frontline korbannya menurut saya adalah dokter, tenaga medis. Karena problem pengadaan barang dan jasa bermasalah, maka kemarin ID kan protes itu. Mereka belum dapat APD dari dokter mereka. Kita nggak bisa melihat ini hanya dari soal distribusi APD saja, tapi juga bisa terjadi karena problem pengadaan, problem korup, dan segala macam. Sehingga ya mereka nggak dapat haknya, padahal mereka frontliner, garis paling depan untuk ini. Kira-kira begitu. Oke, keren. Soalnya ini jadi pertanyaan saya ke banyak orang, Bang. Soalnya banyak yang bicara tentang pengalokasian anggaran, A, B, C, D, tapi kita nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan gitu loh. Dan ya belum lagi tentang di daerah kan, Bang. Ada ada alokasi bantuan, APBD diputar, disuruh cut A, B, C, D gitu kan.
Nah, itu pengawasannya gimana ya, Bang ya? ICW bakal turun juga nggak? Apa gimana ya? Kira-kira itu. Betul. Tentu kalau kita pakai instrumen pengawasan itu baru mungkin dilakukan atau kita masuk mengawasi kalau ada open to informasi. Kira-kira begitu, Val. Oh, Kalau informasinya iya. terbuka, kita bisa ngawasi. Tapi problemnya informasi yang ditutup sekarang. Jangankan kita, Valdo, pemerintah daerah saja mengeluh soal keterbukaan informasi. Itu Jadi problem UKIP nggak bisa dipakai, Bang? KIP itu kan kalau kondisinya kan lebih cenderung post factum setelah peristiwa. Dan ada juga masalah KIP itu kan pakai Undang-Undang 14 tahun 2008, Valdo. KIP itu problemnya adalah non-executable putusannya. Susah untuk dieksekusi. Contohnya begini deh, Valdo. Sekarang Valdo misalkan saja jadi Bupati Pesisir Selatan. Amin. Misal, pilkada diundur, Misal. pilkada diundur. Oh, pilkada diundur ya. Iya. Ya, tapi aminkan lah. Ya, dalam hati aja. Nanti heboh ini netizen ini pada heboh semua nih. Ini contoh nih, Valdo. Valdo Bupati. Nah, saya warga pesisir selatan atau warga masyarakat kira-kira seperti itu. Mau minta informasi ke Valdo. Saya gugat Valdo ke Komisi Informasi Daerah, KID. Menang saya sengketa informasi. Terus kepala daerahnya bilang, ya sudah, walaupun KIP menangkan Anda, saya tetap nggak mau buka informasi. Mau apa Anda? Kira-kira begitulah. Jadi banyak kasus di Komisi Informasi ini, pejabat publik pakai ilmu besi. Kalau basi paka. Siap. Itu problem keterbatasan di undang-undang. Karena memang instrumen pengawasannya tetap ada. Nanti BPK juga akan melakukan audit. BPKP juga melakukan audit. Tapi lagi-lagi Valdo, ini kan bukan hanya instrumen keuangan negara. Kalau kita baca agak teliti dan rinci, kebijakan pemerintah 405 triliun itu kan dibagi ke 4 item, Valdo. 75 triliun di bidang kesehatan. Itu bisa countable lah dan auditable lah. Misalnya alat-alat kesehatan berapa, di mana diadakan. Misalkan saja di di Kemayoran itu, di tempat rumah sakit khususnya ini. Sulianti Suroso. Yang Wisma Atlet dulu ya. Oh, Wisma Atlet juga. Gitu. Nah, itu bisa diaudit lah, auditable lah. Nah, walaupun peluang korupsinya juga gede di situ, Valdo. Mantan sudah banyak pejabat publik yang terjerat korupsi alat kesehatan. Sudah banyak sekali juga. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Yang kedua, jadi tadi 75 triliun. Yang kedua kesehatan itu ya, 110 triliun. Ya, itu untuk kesehatan. Termasuk juga kalau kita dengar Pak Jokowi, tunjangan untuk tenaga medis, dokter 15 juta. Oh, tunjangan masuk di sini? Masuk, ya. Tambahannya masuk di situ. Oke. Jadi kan nomenklaturnya bidang kesehatan. Oke. Yang kedua, 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial. Itu yang dalam bentuk bantuan-bantuan gitu. Nah, ini susah nih. Ini problemnya masih menjadi problem klasik. Terjadi di mana-mana. Dalam bentuk apapun. Valdo. Misalkan saja ada kartu pendidikan. Kartu pendidikan itu sudah menjadi masalah lama. Karena banyak kasus ditemukan distribusinya salah. Misuse-nya gede banget. Penyimpangannya gede banget di situ. Nah, jadi potensi korupsinya gede juga di situ. 70 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kur. Kredit usaha rakyat. Jadi itu bisa membantu nanti UKM yang terkena imbas dan seterusnya itu.
Nah, ini yang paling gede. 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Instrumen ini kebijakan loh, Valdo. Iya, Bentuknya adalah policy. iya. Nah, kalau kita sudah belajar dulu dari banyak kasus korupsi, selalu terjadi perdebatan bisa nggak kebijakan itu dipidana. Senturi dulu kan juga dalilnya kayak begitu juga. Bail out Dulu itu ya. Senturi diberikan talangan, masuknya kan juga dari kebijakan Betul. KKSK. Ini 150 triliun, bundelnya adalah bundel kebijakan. Potensinya gede banget di situ. Dan Gede banget di sini. nggak masuk instrumen audit ini, kira-kira begitu, Valdo. Iya. Nggak terukur. Auditable ya. Iya, ini nggak terukur karena bentuknya adalah kebijakan dan nggak ada juga check and balancesnya di situ. Lagi-lagi kan kita kaitkan dengan Perpu 1 2020 tadi nggak bisa digugat secara pidana. Iya. Kebijakannya juga nggak bisa diuji melalui TUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi alhasil, Aldo pasti sudah paham maksud saya. Potensi korupsinya gede di situ. Sangat besar Potensinya sekali, gede. Pak. Ini ngasih cek kosong, Valdo. Cek Iya. kosong, potensinya korupsinya gede di situ. Nah, jadi begini, kalau kita lihat hari ini kan miris juga kita lihat. Ada satu orang driver online yang bunuh diri karena cicilan online-nya sudah 2 bulan tidak terbayarkan. Sempat viral juga kemarin. Lalu kita bertanya kan, lalu gimana insentif yang mau didorong oleh negara untuk itu? Nah, dari totalnya, Waldo, 400,5 triliun rupiah tadi, itu ada potensi celahnya gede. Lagi-lagi potensi korupsi, bukan firm korupsinya ya, potensinya gede banget di situ. Oke. KPK udah ada respon belum, Bang, terkait hal ini? KPK sekarang udah beda dengan KPK masa lalu, Waldo. Jadi, minta tambah gaji memang, kawan ini kita lihat. Iya, kalau analoginya macan, taringnya udah patah, giginya udah patah. Jadi kayak kucing ngelus-ngelus aja tuh KPK sekarang. Oke. Oke, Jadi, Bang Donald. Problemnya begitu, Valdo. Barusan saya juga sebelum live juga kepo-kepo juga nih, Bang. ICW terkait pembebasan napi koruptor. Ya, ada apresiasi tentunya kepada Presiden yang bilang bahwa nggak ada dibahas tuh. Gitu. Tapi ada satu statement Bang Donald yang menurut saya cukup menarik tentang jalan berputar. Itu bisa disampaikan nggak, Bang, untuk teman-teman yang nggak sempat baca itu gitu loh, Bang. Mungkin Abang bisa jelaskan lebih secara langsung. Begini, Valdo. Jadi tadi ada korupsi dalam bentuk anggaran. Ada potensi korupsi kebijakan. Nah, sekarang juga lagi rame korupsi kebijakan dalam bentuk regulasi. Iya, ini regulasi nih. Ini dalam bentuk regulasi. Sebelum ke pertanyaan Valdo ya soal remisi. Sekarang itu lagi ongoing terus proses pembahasan sejumlah undang RUU kontroversial. Oh iya, KUHP ya. RUU pemasyarakatan. Nah, ini nyelip wacana Menteri Hukum dan HAM melakukan revisi PP 99. Bagi kawan-kawan yang belum sempat untuk mendalami PP 99 ini adalah instrumen pengetatan pemberian remisi bebas bersyarat bagi tindak pidana. Nah, jadi narapidana itu di Undang-Undang Permasyarakatan itu punya hak untuk dapat remisi bebas bersyarat dan asimilasi. Nah, PP 99 ini tahun 2012 diciptakan dulu karena korupsinya sebagai kejahatan luar biasa, agar terpidana ini nggak dapat obral remisi terus-menerus. Dulu ada problemnya seperti itu, obral remisi. Tiap 17 Agustus, tiap
akhir tahun, tiap lebaran, Iya. selalu Lebaran. ada potongan kepada pelaku kejahatan korupsi. Dan jumlahnya gede-gedean. Ada yang 2 bulan, dan macam-macam jumlahnya. Semakin gede kakap kejahatannya, remisinya justru makin kakap ternyata. Nah, dan coba dibatasi melalui PP 99. Jadi ditambah syaratnya, Valdo dan Valdo. Kira-kira sederhananya, di pasal 34 PP itu, orang baru dapat remisi, bebas bersyarat, kalau 2 hal. Satu, dia justice collaborator, dia bekerja sama dengan penegak hukum. Yang kedua, dia sudah bayar denda dan uang penggantinya. Nah, kenapa ada syarat yang pertama ada justice collaborator? Karena banyak, kalau korupsi itu, kalau kita kaitkan dalam rantai kejahatan, chain of crime itu, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dilakukan, dia bunuh diri, agar pejabat publik di atasnya nggak kebuka. Jadi Ya, dia mengorbankan dirinya. melakukan, betul. Jadi harakiri dia. Harakiri. Agar pejabat-pejabat korupsinya tidak terlibat. Kasusnya Dalam putus di kasus-kasus dia. dahulu. Betul. Kasusnya putus di dia lah, kira-kira begitu. Dengan iming-iming nanti intelektual dadernya ngasih bantuan. Nanti dicarikan pengacara, biaya hidup istri ditanggung, nanti dapat potongan di penjara, keluar balik lagi jadi caleg, jadi cakada. Kira-kira begitu, Valdo. Dan menang kadang-kadang. Dan menang, betul sekali. Akhirnya ini demokrasi kan jadi rusak. Kemudian ada praktek korupsinya juga di situ. Maka lahir PP 99. Orang harus jadi justice collaborator dulu. Kira-kira enak banget dia. Nutup kejahatan, dapat potongan lagi. Nah, pasal 2 bicara soal denda dan uang pengganti. Sekilas saja, Valdo, uang pengganti itu adalah uang yang dijatuhkan pengadilan sebagai hukuman tambahan untuk membayar berapa uang yang dinikmati. Jadi, nggak uang total kerugian keuangan negara sesungguhnya. Nah, yang menarik adalah, misalnya saya contohkan. Dalam kasus Setia Novanto, uang pengganti itu 7 juta US dollar. Kalau dikurskan sekarang itu lebih dari 100 miliar rupiah. Sederhananya, apa rela kita, orang yang nggak mau jadi justice collaborator, nggak mau juga bayar uang pengganti yang jumlahnya miliaran rupiah atau bahkan ratusan miliar, kemudian dapetin hak. Enak banget dia ngomong hak. Nah, makanya dibatasi. Nah, ajaibnya, Menteri Yasona Lawli, Bapak Menteri dari PDIP ini, sejak 2015 itu sudah getol mendorong revisi PP 99. Mulai 2015, 2017, 2018. 2018 nggak ada. Kita juga kaget kok tiba-tiba dia diem 2018 nggak dorong revisi PP 99. Nah, akhirnya yang kita lihat, Valdo, sekarang itu ada justifikasi yang dibangun narapidana kasus korupsi diberikan itu supaya ada mereka tidak tertular lah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita tarik ke sejarah ikhtiar perjuangan beliau yang secara konsisten, teguh, dan kafah untuk memperjuangkan revisi PP 99 agar narapidana kasus korupsi dapat remisi dan bebas bersyarat, ini luar biasa. Kita harus kasih award ke Menteri Hukum dan HAM yang konsisten memperjuangkan revisi PP 99 ini dilakukan. Kira-kira begitu, itu jokesnya. Nah, sekarang jalannya agak memutar ini. PP 99-nya didorong, tapi undang-undang permasyarakatannya juga didorong. Nah, dulu canggih. Iya, canggih, Valdo. Ya, senior. Lihai. 2019 yang lalu, undang-undang permasyarakatan itu direvisi. Karena PP 99 kan mentok terus tuh.
Didoronglah revisi Undang-Undang Permasyarakatan. Nah, ini cara memotong dari atas. Jadi kalau Undang-Undang Permasyarakatannya diubah, cantolan ayat PP 99 itu menjadi hilang. Akibatnya, secara status PP 99 juga kehilangan landasan konstitusional. Ini agak berat bahasanya dikit. Iya, Jadi iya. dia mau Paham potong sih, dari Bang. atas sih kira-kira begitu. Dia mau motong Canggih tuh. Itu Canggih, maksudnya jalan kan udah berputar itu. Itu jalan memutarnya. Jadi opsinya 2 sekarang. Maka kita ingatkan, saat saya setuju dengan Valdo di awal tadi. Ya, kita apresiasi Pak Jokowi. Kita apresiasi Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang Ya. menolak gagasan itu. Saya setuju sekali soal itu. Saya nggak ada masalah secara politik dengan siapapun dalam kontestasi Ya politik dong. kayak begini. Siap. Dari konteks itu Masalahnya saya dengan apresiasi. politisi yang melakukan tindakan korupsi. Masalahnya dengan itu. Atau yang terus konsisten membantu koruptor. Itu jadi masalah kita. Lawan kita bersama. Lawan kita bersama. Nah, jalan memutarnya yang penting diwaspadai oleh Pak Jokowi. Ini Valdo juga harus amplify isu ini terus. Siap. Adalah revisi PP 99-nya ditolak oleh Pak Jokowi, tapi revisi Undang-Undang Permasyarakatannya jalan terus ini. Jadi bisa jadi ke depan revisi PP-nya nggak jadi karena Pak Jokowi udah nolak, tetapi mereka juga dapat itu dengan revisi revisi Undang-Undang PAS, Undang-Undang Permasyarakatan. Ini jalan yang penting kita waspadai karena ini adalah jalan memutar. Ada 2 skenario yang disiapkan agar napi kasus korupsi itu bisa keluar. Saya miris terus terang Valdo kalau soal ini. Karena kebijakannya menjadi masalah sekali. Kemarin saya baca beberapa peraturan terbaru, Valdo. Ada peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 yang bicara soal pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Tapi ada pasal pengecualian di situ. Boleh masuk ke Indonesia warga negara asing kalau dia bekerja untuk proyek strategis nasional. Ini judulnya dilarang, tapi tetap boleh masuk. Apa kaitannya? Selalu ada pasal-pasal yang diselipkan yang bertentangan dengan kebijakan besar. Mau dilarang WNA, tapi tetap juga boleh masuk ke Indonesia. Konteksnya di pemerintahan kita juga kayak begitu. Mudah-mudahan Valdo kita semua bisa amplify ini. Pak Jokowi harus mewaspadai. Ini ada langkah kuda yang dipersiapkan, Undang-Undang Permasyarakatannya jalan, tetapi kita disebutkan untuk berdebat di PP 99 yang sudah ditolak oleh Pak Jokowi. Jangan sampai lepas itu revisi Undang-Undang LP berarti ya Bang ya? Betul. Baik. Bang Donald, tadi beberapa pertanyaan yang saya tanyain itu memang ada dari netizen yang komen-komen ini Bang. Ada juga komen dari netizen yang bilang, Bang Donald tolong Instagramnya diaktifkan dong, katanya. Ini jujur, saya itu dibikinin Instagram 5 tahun yang lalu sama istri, Bro Valdo. Oh, ini baru pertama kali dipakai. Tapi nggak pernah saya aktivasi. Ini karena Valdo bikin diskusi, saya tanya ke istri tadi, ini Valdo mau diskusinya mau pakai Zoom atau Google Hangout ini? Ya pasti pakai Instagram lah. Ya sudah kalau gitu saya aktifkan. Ini untuk perdana ini. Soalnya Bang, ini karena kan di sini lebih banyak anak-anak yang ini sih Bang, nggak serius-serius amat gitu loh. Komennya santai-santai gitu. Dan mereka ini kayak kepo banget Bang. Ini udah hari ke-21 loh Bang. Kita bikin beginian. Dan penontonnya itu ada aja tuh ribuan aja. Kalau bikin pengajian sekarang ribuan, duitnya dari mana? Dibubarin polisi gitu kan. Ini dan ini kan orang bisa ngecek. Maldini. Kiai Pak Ustadz Donald lah. Saya kan nyatet tadi Bang kayak ceramah Ramadan ini.
Oke Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, karena ini batasnya cuma sejam Bang, kita tinggal 10 menit lagi. Nggak sadar kita udah 50 menit kita diskusi, dan banyak banget ilmu yang kita dapat. Terkait ke depan sih Bang, ICW sendiri aman kan Bang ya? Alhamdulillah aman, karena kami juga kerja dari rumah juga semuanya. Jadi udah ini minggu keempat ini kita kerja dari rumah juga. Ya mudah-mudahan Siap. semua aman, warga majelis Valdo Maldini juga aman. Kira-kira begitu. Oke ya Bang, mudah-mudahan lancar terus nih Bang. Mungkin ada pesan mungkin Bang untuk anak-anak di sini Bang. Dan saya mohon izin, ini nanti saya upload ke YouTube Bang, karena mungkin nggak semuanya yang sempat nonton sekarang. Karena saingan kita hari ini YLC loh Bang. YLC aja kita hadapi Bang. Saya juga diundang ke ELC sebenarnya. Tapi Wah, Valdo udah alhamdulillah janji Abang memilih ke sini Bang. Wah, tersanjung sekali nih. Saya diundang juga sama Mbak Titi ELC dari kemarin. Siang kemarin dia telepon. Tadi saya bilang saya udah ada janjian untuk malam ini. Wah, luar biasa. Udah Donald Faris. Respect. Mantap. Bang Donald. Ada Bang pesan Bang untuk kita-kita nih Bang, biar kita nggak ya mungkin pesan-pesan yang mungkin selalu Abang sampaikan untuk pengingat kita biar kita tidak melakukan tindakan korupsi Bang. Pertama, saya senang dengan forum diskusi kayak begini. Jadi Valdo membuat forum agar kaum milenial tidak apolitis dengan perkembangan kita. Kita ini kan generasi milenialnya luar biasa melimpah sekali. Mestinya kita juga dekat dengan politik, tapi politik yang mana? Tentu politik yang bersih, politik yang berintegritas. Masuklah ke politik, tapi value-nya di bawah, jangan sampai kemudian berubah ketika masuk politik. Kemudian yang kedua, kita penting menjadi bagian kelompok kritis. Jangan terlibat di dalam blok-blok politik yang kecenderungannya hanya menebar benci dan fanatisme tanpa terukur. Saya nggak senang banget lihat orang politik kayak begitu, membangun kebencian tanpa batas, membangun fanatisme juga tanpa daya nalar dan tanpa kritis. Kita masuk kepada poros baru, poros yang mengkritisi kalau itu ada salah dan mendukung kebijakan itu ada yang benar. Mudah-mudahan jamaah Valdo Maldini itu bisa membangun poros politik yang seperti ini. Mungkin kira-kira Valdo. Siap Bang Donald, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi Bang. Saya juga sama-sama merasa sangat bahagia akhirnya bisa bertatap wajah dengan legenda anti koruptor dari Sumatera Barat. Tadi ada yang gosipin juga, katanya Bang Donald mau jadi bupati juga. Nggak mungkin lah. Bang Donald ini udah harusnya jadi menteri ini nanti langsung nih. Salah jadi mudah-mudahan presiden. Bang, Abang sukses. Oh siap, jadi presiden legend dari. Kapan-kapan izin main Bang, kalau saya corona udah selesai Bang. Pasti, insya Allah. Kita janjian. Tolong diisi kepala kami Bang, biar kami bisa dilepas ke lapangan dengan baik. Makasih Pak dari Valdo. kami Bang Donald. Terima kasih. 53 menit dengan Bang Donald, luar biasa. Makasih ya Bang. Yuk, sama-sama Valdo. Mari. Ya, Assalamualaikum. izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Bang Donald. Oke guys, itu dari Donald Faris. Tadi ada poin yang luar biasa banget. Ternyata dananya untuk corona ini disiapkan sekitar 400,5 triliun. Dan tadi Bang Donald menjelaskan dengan sangat rinci sekali terkait potensi-potensi korupsi, pembagian uang-uangnya yang digunakan untuk COVID. Dan mudah-mudahan, dan juga tadi sedikit tentang rencana pembebasan napi koruptor. Ini materinya padat banget kalau menurut saya. Itu aja dari saya guys, mohon maaf banget kalau ada yang kurang-kurang, yang salah-salah. Terima kasih dan jaga kesehatan, stay safe. Untuk yang harus keluar rumah dan bekerja, jangan lupa untuk pakai masker.
Semoga kita segera selesai dari pandemi ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.